Kalau lu gimana? Lu ibaratnya lu sebenarnya bukan pemain baru gitu. Lu emang sebelumnya udah desain, semua udah lu lakuin sebelumnya. Terus lu ketemu pasar yang tepat lah bisa dibilang. Ya yang lu lakuin tuh kayak lu perlu ngerasa lu gue seberuntung itu kah atau wah ini ternyata ini tuh gue selama ini kemana aja gitu apa kayak gitu sih. Kalau saya sih lebih lebih ke siapa aja harus nyoba gitu. Kalau menurut saya untuk di case saya ya, itu bukan karena sayanya yang dijadikan, enggak. Banyak saya lihat yang di paper itu yang model Canva doang. Ada yang modal hapus background doang. Ya, jadi tergantung kita mau nyoba enggak. Oke. Lagian kalau di industri kreatif itu apalagi yang kita udah punya laptop, paling rugi apa sih? Iya. Nothing tulus kan emang kagak ada. Lu mulai tuh sebelum pandemi itu tahun berapa bisnis lu? Kalau mulai jualan gue dari 2017. Bisnisnya apa tuh? 2017 tuh. Itu gue minuman cendol duren. Cendol duren. Minuman cendol Topi ya? duren. Iya, di Iya. Topi gue brandnya. Iya. 2017. 2017 gue mulai start dagang jualan di pinggir jalan waktu itu. Tuh Ya. offline abis. Offline habis, paling dulu online-nya cuma ngandelin dari GoFood. Tadi kita habis buka bersama, udah selesai buka. Kita lanjut lagi, kita ngobrol lagi sama Fahmi sama Ali. Oke, tadi sampai di mana ya? Oke, gini aja. Ini sekarang lu Fahmi atau enggak Ali, lu bilang kan pandemi ya secara garis besar lu bilang emang dapat hikmah lah ya dari pandemi ini ya. Iya benar. Maksudnya lu juga jadi nyoba hal yang baru atau enggak lu bisa bouncing balik lagi gimana caranya recover kayak gitu kan. Menurut lo experience ini seberharga apa sih? Menurut gue pengalaman emang nggak bisa dibeli ya, dan nggak ada sekolahnya gitu. Jadi menurut gue mahal banget gitu. Belum tentu kita bisa dapet sebuah pengalaman tanpa kita harus bertindak. Maksud gue kalau gue nggak bertindak, gue nggak akan dapet pengalaman itu gitu. Jadi ya menurut gue ini nggak ternilai sih itu. Jadi penting banget kita Penting buat banget. tindak. Betul, buat masa depan pun kita jadi udah punya jam terbang. Iya. Ketika suatu saat kita ketemu kondisi yang sulit, ya kita udah punya jam terbang saat COVID-19 kemarin gitu. Jadi kita udah tahu. Kalau pepatah bilang, kita nggak akan terganggu oleh hujan kalau kita udah berhasil menempuh badai gitu, ya kan? Ya kan kalau gitu dibilang kan nggak ada 2 tahun ya. Mesti, ya sekarang 2020 awal, Iya. 2021, 2022. Eh, Maksudnya cepet juga kan. Maksudnya, tapi lu ngerasa pas lagi gitu-gitunya lama ini ya. ya kalau kita merenung sih lama banget ya kan. Kalau lu gimana? Lu ibaratnya lu sebenarnya bukan pemain baru gitu. Lu emang sebelumnya udah desain, semua udah lu lakuin sebelumnya. Terus lu ketemu pasar yang tepat lah bisa dibilang. Ya yang lu lakuin tuh kayak lu perlu ngerasa lu gue seberuntung itu kah atau wah ini ternyata ini tuh gue selama ini kemana aja gitu apa kayak gitu sih. Kalau saya sih lebih lebih ke siapa aja harus nyoba gitu. Kalau menurut saya untuk di case saya ya, itu bukan karena sayanya yang dijadikan, enggak. Banyak saya lihat yang di paper itu yang model Canva doang. Ada yang modal hapus background doang. Ya, jadi tergantung kita mau nyoba enggak. Oke. Lagian kalau di industri kreatif itu apalagi yang kita udah punya laptop, paling rugi apa sih? Iya. Nothing tulus kan emang kagak ada. Jadi ya kita nyoba aja. Berani nyoba, berani. Terus kalau soal komunikasi, apalagi kalau keluar pakai bahasa Inggris, itu apa ya, seringan berjalannya waktu itu bisa sendiri. Lu pede aja gitu nggak? Pede aja. Jadi kalau kita ngobrol ke luar ya sama mereka, itu ya anggap aja beberapa, misalnya dia ngomong satu paragraf, ambil 3 poin atau minimal 1 kalimat kita ngerti, itu udah bisa buat komunikasi sih. Iya.
kita pun juga gitu, mereka nggak ngerti semua yang kita ini, tapi maksudnya kita ngerti Karena kan. juga nggak pengen ngobrol sama mereka kan, bukan lu pengen curhat ya. Harus saling mengerti kan, enggak ya? Cuma Tapi sebatas kerjaan aja. iya, tapi kan lu klien, oke lu mintanya apa, gue dapet nih, gue kasih, Dan lu tapi terima, oke gitu. dan yang diucapin itu aja nggak akan jauh kan, Oh. masalah price kali gitu-gitu kan, model gitu-gitu aja paling. Heeh. Nah, kalau jadi tuh apa ya, maksud gue ketika lu oke ngomong nih sama yang belum nyoba gitu lah, atau sama yang lagi susah, sama yang lagi sekarang lagi jalanin, poinnya apa? Lu jalanin terus aja kah, atau misalnya ya mungkin lu bisa nyoba hal yang baru gitu, atau gimana? Kalau menurut lu gimana sih? Ini maksudnya buat Ya siapapun yang Siapapun merasa yang- oke gue lagi di titik, misalnya gue lagi di titik terendah, ah, atau misalnya gue nggak tahu mau ngapain gitu loh, apalagi ya, anak sekolah misalnya, ini contoh ya, for example anak sekolah tuh ya mereka nggak ngerasain sekolah, jadi nggak tahu namanya, sekarang lulus SMA nggak ngerti namanya jam terbang lah, apa yang lo omongin kan tadi, itu apa maksud gue, apakah ya lu harus cobalah gitu, tapi lu tetap humble kah atau gimana kalau menurut lu? menurut gua satu kita itu harus pasti action ya kan. Humble itu menurut gua bagian dari itu faktor penting sih humble ya kan. Karena zaman sekarang itu kalau ribet-ribet itu akan ketinggalan malah. Menurut gua sekarang lebih simple, humble, kreatif. Nah, sekarang apa? Jadi 3 poin ini yang menurut gua itu bakal bisa membuat kita bisa berkembang gitu. Even lu jualan offline gitu, nggak dan gak di industri kreatif pun lu harus kayak gitu. Iya, gua harus humble. Gua tuh harus satset ibaratnya kalau bahasa sekarang ya kan. Gua nggak bisa gitu kan, nyantai-nyantai gitu. Itu humble itu ya karena satu kita kan butuh negosiasi di lapangan, ya kan kita harus humble ketemu orang segala macam itu. Kreatif pun tentu ini tuntutan setiap pekerjaan menurut gue ya. Jadi walaupun lu kerja di kantoran, lu kerja dimanapun tuh harus di zaman sekarang ini harus kreatif dan inovatif gitu. Kalau lu mau berkembang. Ya kalau Ali kan misalnya ya kreatif wajib dong. Maksudnya oke punya cara untuk apa namanya? Kita bisa Iya. desain ini walaupun mungkin ya lu bilang tadi sebenarnya semua orang bisa gitu, tapi sekreatif apa sih lu mesti gitu kayak gimana sih? Kreatif. Iya, ketika oke gue industri kreatif, gue harus kreatif gitu. Apapun kalau tadi Pami bilang kan nggak mesti lu harus di industri kreatif lu harus kreatif, tapi lu ketika ngejalaninnya harus kreatif apapun itu gitu loh. Lu ngerasainnya tuh gimana gitu dengan kreatif tuh kayak gimana misalnya? Kalau saya sih ya kreatif itu ya bisa dari jam terbang kalau banyak ya kita. Kemudian kita bisa nyari referensi. Kalau sekarang sebenarnya kalau dibilang orang itu kreatif, kreatif juga kita tinggal buka Pinterest aja, lihat-lihat referensi apa. Kan kita nggak harus niru ya. Sebenarnya lebih ke cara marketingnya kan maksudnya, ya lebih cara gimana sih kita ngembangin apa yang udah kita punya gitu kan, lebih ke marketingnya kan maksudnya kan, ke cara menjualnya kan. Jadi lu Maksudnya kreatif itu di situ gitu, kreatifnya di situ. ketemu ini lu jalani kayak Iya gitu lagi. betul. Iya. Jadi kreatif itu bukan berarti kita harus membuat sesuatu jadi bagus gitu, bukan maksudnya gitu. Ya dengan kondisi lu yang ada kepepet apapun, Iya. jadi dengan apapun lu kreatif nyari jalan. Betul. Jadi kayak ibaratnya kayak namanya agility ya sih, kalau Iya. gitu ya kan. Taktis. Gitu ya, tatut lah, jangan sekarang tatut gitu, harus lincah gitu. Iya. Itu udah mencakup kreatif, gue bilang sih kayak action, Ya, survivor udah juga. iya, Ya, gitu survivor. sih. Jadi kalau bisa dibilang misalnya Ali, lu oke lah gue desainer oke, tapi lu ngerasa lu bilang nggak gue bisa dibilang bisa desain juga bisa, tapi dibilang jago banget juga enggak kan gitu. Tapi apa yang lu dapet lu kerjain lu bisa menghasilkan kan, dan itu yang penting kan buat lu. Nah sekarang menurut lu poin yang perlu lu buktiin tuh ada nggak sih menurut lu? Kayak gue pengen punya ini nih, gue pengen ngebuktiin ini ke orang, atau gue pengen ngebuktiin ini, atau lu ngerasa gue dengan ini ya gue enjoy, gue bisa ini tanpa harus gue ngebebanin orang dengan gue harus ngebuktiin kepada orang dan sebagainya, atau gue yakin di sini atau gimana gitu Li? Kalau saya sih, iya. Dulu waktu kecil ya, dari kecil tuh saya suka gambar, tapi apa namanya lingkungan itu kayak kurang gimana ya? Seperti itu kayak bukan yang penting gitu.
seperti ya udah lu bisa gambar udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada kayak buat kerjaan, buat di luar kagak ada dulu. Nah, saya ya sedikit ya, termasuk saya ada di sini ya, saya mau cerita ke teman-teman bahwasannya apa aja sih sebenarnya kalau kita mau ya itu bisa jadiin duit. Nah, penting kita apa sih caranya kita aja sih, kayak tadi mas saya bilang marketing, marketingnya gimana, kemudian kita juga ya bisa sebisa mungkin udah punya sesuatu yang dijual lah, meskipun sedikit. Jadi saya awalnya dulu pas baru mulai itu ya paling saya bisa bikin satu style aja, kayak misalnya ilustrasi, misalnya flat design doang. Makin kesini ada yang minta, ada itu namanya isometric. Nah itu udah dia kayak desain 3D tapi masih 2D, tapi kayak macam 3D gitu. Kayak ada different perspektif gitu, seperti kayak dilihat dari kiri tapi masih kelihatan sisi inti. Nah itu challenge baru lagi tuh. Nah, itu saya baru belajar juga, baru belajar. Ada lagi yang minta yang macam-macam. Akhirnya jadi total ini. Jadi berkembang terus ya. Berkembang karena kepepet juga kan. Dan syukurnya klien yang minta jadi dibayar ya berkembangnya. Bukan karena lu. Jadi saya juga mau nggak mau harus kan kita tahu mau kita harus usaha. Iya. Beda gitu gimana ya, kayak di challenge gitu kan. Takut nggak dapat bintang 5 juga, takut telat lah, takut apa. Jadi otomatis kita pasti bakal belajar. Jadi apapun lu berdua ngejalanin beda-beda pun challenge itu ada aja terus ya, dan lu ngadepin itu masing-masing dengan cara sendiri. Dan harus kreatif itu tadi kan. Bahkan kadang kalau ada yang order itu saya belum tahu dia mau order apa, saya iya aja langsung harga berapa, deal. Pas saya lihat aduh gimana caranya buat belajar atau didakin baru nyari ngerjain itu. Iya. Saya sebenarnya nggak apa-apa sih kayak gitu itu ya, kita kan masih bisa jadi tahu kalau misalnya kita butuh waktu tinggal kasih tahu. Intinya ya jujur-jujuran aja sih, saya butuh waktu segini, saya masih belajar ini, mereka biasanya gitu. Mereka juga ini ya, maksudnya oh ya ngehormatin untuk ini gitu ya. Mereka itu yang penting ada estimasi waktu lah. Pokoknya mepet nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kayak oh ya nanti selesai ya nanti pikirin ya, mereka nggak mau kayak gitu. Mereka harus estimasi aja. Iya, mereka udah tinggal kalau lu kan nih ada jadwal tutup toko buka toko ya sama. Jadi pada intinya kita harus ya tetap belajar terus kreatif gitu. Jadi kalau lu pengen gitu nih apa nih maksudnya yang belum gitu, kalau ngerasa nih gue udah nemu nih, sekarang gue bisa fokus sama misalnya katakan lain terus sama gue bisa lebih sayang sama anak gue, maksudnya waktu kah atau apa kah gitu, gue nggak tahu, tapi misalnya menurut lu gimana? Maksudnya yang gue capai sampai titik gini gitu. Kalau dari segi waktu emang gue sekarang udah bisa dibilang merdeka banget lah, ya kan, udah merdeka banget gitu. Impian semua orang lah, ya kan, merdeka, finansial udah bebas, pasti semua orang pengen kayak gitu, ya kan. Jadi punya banyak waktu buat keluarga, buat ngapa-ngapain. Kalau dari segi usaha gue sih, gue nggak pernah mau merasa nyaman. Gue nggak pernah mau merasa nyaman. Jadi gue merasa tertekan gitu. Walaupun sekarang gue ada di kondisi yang nyaman, tapi gue nggak akan pernah mau merasa nyaman gitu. Karena itu akan membuat gue mati justru. Terlena gue dengan keadaan. Makanya walaupun gue ibaratnya bukannya kita nggak bersyukur ya, gue masih mencari otak-otak baru sebenarnya gitu. Ngejar terus. Iya, betul. Tapi bukan ambisi kan? Bukan ambisi, jadi kayak semacam gue tuh harus gerak gitu. Gue nggak boleh diem. Gue nggak boleh cuman disuapin sama yang udah ada gitu. Gue harus cari terus, harus berburu terus. Itu sih prinsip pribadi gue ya gitu. Pas gue gitu. Tapi bukan ambisi, bukan lu jadi anak ambis atau enggak lu gue harus gini enggak. Tapi menurut lu ini apa lagi ya yang lu bisa? Iya betul. Jadi ada hal yang emang masih bisa gue lakuin ya gue lakuin gitu. Kalau dibilang ambisi sih ya sebenarnya ada ambisi juga, cuman gue nggak terlalu. Lu masih bisa ngukur. Gue mampu nggak nih buat kayak gini gitu. Jangan sampai juga ngorbanin yang lain tetap. Betul. Ya misalnya kayak lu sebenarnya kan oke lah, selain desain lu apa sehari-hari. Walaupun lu mulai buka laptop tuh jam berapa? Malam sih paling sering. Karena klien malam sih ya, malam sampai pagi ya.
Jadi selama pagi sampai malam lu bisa fokus di sini gitu, yang lu biasa ngajar. ngajar Lu biasa nga- ngajar saya sih fleksibel, bisa pagi bisa sore. hmm. Jadi ketika lu ngajar, lu bisa fokus ngajar. Ketika malam, ya lu bisa dibilang ngorbanin waktu juga dong. Iya. Istirahat lu dikit itu berarti. Jadi bukan berarti lu juga enjoy aja karena Iya, ngerjain juga gampang enggak gitu kan. menurut saya ini udah enak banget lah. Cuman kalau kebanyakan itu anak-anak saya ini apa kayak capean lah, karena saya nggak tidur. Kalau saya sih kedepannya pengennya itu ngumpulin orang-orang yang bisa. Nah, terus nanti itunya ke saya aja. Jadi kita kerja sama lagi gitu loh. Saya nggak hire mereka. Seperti itu. Pengen punya usaha sendiri Iya, ya. Ya karyawan, iya, oh, benar. Iya. Kalau sudah enggak, aduh. Iyalah, emang harus ke situ arahnya. Iya, soalnya kalau dibeban ke kita terus ya nggak akan berkembang juga. Jadi sekarang apa? Rating saya itu naik turun karena itu. Oh, gak stabil juga yang ngaruh ya. Masih belum konsisten ya. Karena kalau lagi rame itu saya kewalahan. Iya. Benar. Bisa lah dioper-oper ya, ntar yang mau ntar tinggal yang mau buka stand channel juga ada. Gampang. Ya, Itu cendol Nah kan, udah seru nih. tiduran lagi. Nah sekarang ya, menurut lu tadi udah kita ngomong oke lah, siapapun itu posisi apapun harus bergerak terus, betul. harus jalanin gitu loh. Nah sekarang ketika lu ngalamin ketika down atau ketika lu ngalamin kosong gitu kan, menurut lu recovery terbaik tuh apa? Selain gerak tadi itu, maksud gue gini, ketika oke gue gerak nih, tapi gue harus punya arah kan. Nah yang lu tentuin arah lu tuh, lu oke kalau lu misalnya punya jam terbang atau enggak Ali punya pengalaman secara istilahnya desain tuh emang udah lama gitu. Nah kalau buat yang ya tadi itu yang clueless lah, yang nggak punya kayak gue ngapain ya gitu, ya ngapain ya. Oke gerak, tapi gerak apa gitu? Gue harus sih. Ini Mas, jadi kalau emang kita dari nol banget lah ibarat ya. Satu, kita harus cari teman bergaul, artinya mentor. Maksudnya cari teman bergaul yang emang bisa kita andelin gitu, bukan jadi toksik. Kalau bahasa sekarang jawabannya teman toksik nih Yang motorin aja. jauh-jauhin lah menurut gua temen kayak gitu sekarang ya. Kalau emang lu udah berpikir ke depan, lu mau maju ya lu harus udah selektif milih temen, ya kan? Kalau emang dia mau diajak maju jalan bareng, ya ayo. Kalau enggak ya udah mending tinggalin. Betul. Itu sih menurut gua kalau emang, karena kan kita semua pasti pernah di posisi itu, ngerti nggak ya kan? Kita semua nggak lahir jadi orang tiba-tiba jadi orang gitu, kan? Pasti kita juga merangkak dulu, jalan pelan-pelan, itu sih menurut gua kayak gitu. Jadi kita emang harus cari mentor dan lingkungan bergaul kita ya harus ngedukung gitu. Ya, Menurut gua itu, tadi iya. belajar dari temen ya di awalnya. Dan nggak perlu malu ya. Ya, justru iya. Waduh itu. Kalau saya malu, Iya. saya dulu waktu pertama belajar itu nggak punya komputer, nggak punya, jadi saya ke rumah tetangga gitu, jadi ya nggak tahu malu deh, datang terus pakai komputer gitu. Nah cuman kan saya bantuin juga, kadang-kadang dia kan suka ngedit foto, ya udah saya editin. Dulu saya pikir kayak apaan sih saya ini, kayak nggak dibayar, ngerjain punya orang, saya nggak pernah dibayar. Tapi sekarang saya ngerti ternyata itu buat jam terbang juga bisa, manfaatnya luar biasa banget. Ya, jangan sia-sia lah ya. Nggak ada sia-sia, makanya kita mau dibayar kayak mau enggak, kalau itu kita kita senang ngelakuinnya, dilakuin aja terus. Nanti kalau udah ketemu kesempatan, kemudian kita juga udah siap, itu pasti langsung cepat naiknya lah, insya Allah. Itu sih mungkin terakhir nih Mi. Iya. Kalau menurut lu apa namanya, mau online kayak offline kayak mau pandemi kayak mau enggak kayak, kuncinya apa? Kuncinya menurut gua tetap Mau jadi fokus. pegawai kayak mau enggak jadi pegawai kayak usaha apa? Oh maksudnya buat Ya buat lu yang ngejalanin hidup ini lah. Menurut gua fokus sih. Fokus, lu harus fokus sama satu hal gitu. Maksud gua jangan lu banyak bisanya, cuman ngambang gitu. Iya, nggak ada yang expert gitu. Karena itu yang membuat kita dinilai lebih sama orang. Karena kita expert, Iya, betul.
Kalau kita bisa semua tapi ngambang, ya orang akan menilai kita sama aja jadinya. Ah, banyak yang bisa, banyak yang bisa. Tapi apa yang bedanya lu itu apa? Expert. Nah, expert ini kan pasti udah satu tingkat di atas Iya. yang seguler lah ibaratnya gitu. Ibaratnya orang kenal kamu itu lewat apa gitu. Iya. Oh, dia ini bisa ini. Jadi kayak gue cendol nih. Oh, orang ngomongin cendol se-Indonesia, harus inget gue gitu. Ya, Gitu. Jadi orang nyari ke gue ke Jakarta nih. Gue udah masang brand di Jakarta kami juaranya. Cendol, ya udah ini akan melekat terus di pikiran orang. Jakarta cendol, ya ke gue gitu. Iya, iya. Menurut gue sih. Fokus. Nah, kalau lu Li, gimana, Li? Kalau lu gimana? Menurut lu apa yang ya poin penting bisa nih, maksud gue semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Apa menurut lu yang kalau tadi Fahmi bilang kan fokus, kita harus fokus gitu. Satu titik, kita fokus satu titik. Nah, kalau kan menurut lu apa? Kalau saya sih repetisi sih. Apapun itu kita ulang-ulang aja. Ulang-ulang terus, Ulang-ulang aja. Mau hasilnya baik enggak, mau dibayar enggak. konsisten. Kita Ya? ulang aja konsisten. Pasti ya Ya, ada waktunya lah, semuanya ada waktunya. Sama kita juga belajar. Jadi kayak misalnya untuk jadi seseorang itu kita nggak perlu alamin semua yang dia alamin gitu loh. Saya kayak mungkin seperti saya mungkin bisnis, terus saya pernah rugi macam-macam, pernah ini macam-macam, pernah ditipu. Ya, kita nggak harus ngalamin semua itu kan. Ya udah kita belajar, deketin dia, ambil apa, dengar ceritanya, ambil ilmunya. Seperti itu. Dari situ kita belajar. Seperti ini juga nggak. Ya saya setahun karena belum emang nggak ngerti. Nanti saya belajar sama teman saya, oh baru tahu oh, ternyata kayak gini, kayak gini. Yang kalau di cari YouTube gak ada sih kayak gitu sih. Apa trik-trik gitu dia udah dicoba semua rata-rata. Gak ada hasilnya. Oh saya ditanya loh nggak tahu orang. iya, iya. Nanti Iya. saya Tapi coba kalau lu nggak konsisten, nggak nyampe juga ke iya, sini nanti kan. saya coba buka lagi ya nggak Iya. akan kebuka dan nggak akan laku-laku yang sekarang. Gitu. Jadi itu ya, fokus sama konsisten ya. Betul. Udah fokus, kita konsisten. Jadi nggak boleh, ya ibaratnya usaha ataupun kerja itu kita anggap ibadah juga. Jadi Iya. fokusin, konsisten, ya sampai kapan? Ya sampai selesai tuh mati kan kayak gitu ya. Jadi nggak berhenti karena udahlah gitu, enggak ya. Kita bukan berarti juga nggak puas kan? Iya. Bukan, puas, syukur gitu. Syukur. Tapi Sama. memang lebih, oh iyalah, Lebih punya apa ya? Lebih punya tujuan, nanti ya, lebih punya tujuan gitu. Kita harus achieve apa nih? nah, Ya kan kayak gitu. Goalnya harus jelas. Goalnya harus jelas, benar. Kalau kita nggak punya goal ya nggak tahu sih. Kadang-kadang kok kita kalau nggak punya goal nggak tahu actionnya kapan. Nah, kita merasa ketinggalan nih, tapi ketinggalan dari segi apa gitu kan, yang kita nggak mau ini. Tapi kalau kita punya goal misalnya bulan ini saya harus kayak gini, bulan depan saya kayak gini, tahun saya harus kayak gini, itu ngebantu banget. dia ngebantu banget. Meskipun kayak cuman kita tulis aja gitu, setidaknya kita punya. Jadi bukan sekedar kayak berjalan. Gitu. Sip, alhamdulillah kita kumlero. Amin. Sip, semuanya kita udah dengar tadi dari Fahmi, dari Ali. Ya mungkin mereka juga apa namanya, kalau bisa dibagi ya mungkin banyak. Jadi nanti silahkan aja teman-teman yang mau ngehubungin mereka, boleh nanti di mention ya IG-nya. Nanti kita mention IG-nya ya. Terus kita silakan kalau mau share open ya, open share nanti. Ya, silakan. Mau nambah buka booth dekat rumah bisa ya. Atau nggak Ali mau jadi karyawannya Ali tadi tuh, nanti Ali yang proyek kemudian bisa sip. Oke. Mungkin itu aja buat teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan ya kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang bisa diambil, kita bisa beli hikmahnya bareng-bareng ya silahkan. Semoga jadi manfaat buat kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.